Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Tak terasa Ramadan telah berlalu di hadapan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah yang dicanangkan di awal Ramadan, yaitu takwa, telah ada pada diri kita? Sudahkah madrasah Ramadan membuat kita telah mencapai takwa, telah mencapai sabar, telah mencapai ketaatan kepadanya, dan jauh daripada maksiat, dan meraih ampunan dan rahmah, dan diselamatkan dari api neraka? Ikhwati a'azzakumullah, Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali Dia yang mau mengubahnya sendiri. Ada upaya dan usaha darinya. Ini juga berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju atau meniti jalan hidayah kepada kami, maka kami akan memberikan jalan tersebut. Ramadan telah selesai. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah ibadah kita di dalam Ramadan mampu kita konsistenkan di luar Ramadan? Dalam surah An-Nahl ayat 92 Allah berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kalian menjadi seperti perempuan yang menenun, membuat pakaian setelah jadi baju, setelah jadi celananya, kemudian dia mengurai kembali satu persatu benang yang telah dia buat jadi satu pakaian tersebut. Menjadi suatu kerugian bagi kita apabila kita di Ramadan ini menjadi orang yang saleh. Kemudian setelah selesai Ramadan kita kembali ke kebiasaan lama yang buruk dan kembali menjadi taleh. Nauzubillah. Apa yang kita katakan kepada orang yang sudah menenun pakaian tadi, kemudian dia menguraikan kembali, melepaskan satu persatu benang-benang yang dulu dia sudah rapikan. Seperti orang yang beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, Ramadan, puasanya, qiyamul lailnya, ibadah-ibadah sunnah, zikrullah, mengaji. Namun ketika selesai Ramadan dia tidak kembali, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang kembali kepada perilaku buruknya setelah sebelumnya dia taat kepadanya. Apa yang kita katakan kepada orang yang demikian? Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, seakan-akan dia kembali mengakrabi syaitan. Dia kembali berteman dengan syaitan setelah sebelumnya dia dekat dengan Allah dan jauh dari syaitan. Setelah dekat dengan lazzatul iman, yaitu kenikmatan iman, maka dikatakan bahwasanya bi'sal abdu, seburuk-buruk seorang hamba, alladzi la ya'rifu rabbahu illa fi Ramadan, yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Ikhwati a'azzakumullah, kullu amalin tawallat, setiap amalan itu ada turunannya, beranak pinak. Min sawabil hasanatu al hasanatu ba'daha. Kalau betul ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya Dia akan menghasilkan ibadah-ibadah yang baik lagi berikutnya. Dan kalau ibadah kita itu tidak ada keikhlasan dan kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghasilkan maksiat-maksiat berikutnya, karena ibadahnya saja lebih kepada dibungkus maksiat yang tidak tampak oleh manusia, tapi Allah Sami'un Alim. Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar apa yang ada dalam hati kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengenal Allah selepas Ramadan ini. Ramadan hanya 1 bulan,
dan setelahnya ada 11 bulan. Padahal Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu kematian. Karena sebaik apapun di bulan Ramadan, kalau selepas Ramadan kita maksiat lalu meninggal, nauzubillahi min dzalik, maka itu kembali kepada sebelumnya, seakan-akan Ramadannya tiada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ja'a rajulun yaumal qiyamati bi'amalin mislu tihamatin bayda." Ada orang nanti yang datang di yaumil qiyamah dengan membawa amalan yang begitu banyak, seperti gunung Tihama yang memutih. Akan tetapi apa? Faja'alahu Allahu haba'an mansura. Allah hempaskan semua amalan itu, gunung yang tadi sebesar Tihama, menjadi debu-debu yang berterbangan sehingga nilainya 0. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, itu adalah amalan orang yang ketika lagi ramai dia ikut ibadah, tapi ketika tidak ada orang dia maksiat. Dia taat ketika banyak orang, namun ketika tidak ada orang dia tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ramai-ramainya Ramadan dia ikut ibadah karena orang banyak yang melihat, tapi ketika keluar dari Ramadan maka dia kembali kepada kebiasaan lama dan tidak ada yang melihatnya. Itu adalah ibadah orang yang ketika berada di negerinya, di kampungnya sendiri yang banyak mengenalnya, dia saleh. Namun ketika dia keluar dari kampungnya, pergi kemana, ke kota-kota besar, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata penilaiannya hanyalah penilaian manusia, bukan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kepada kita dalam surah Fussilat ayat 6, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Istiqomalah kamu di jalan Allah dan beristighfarlah atas kesalahan-kesalahanmu, karena kita manusia pasti akan ada kesalahannya. Nabi ditanya oleh sahabat, katakanlah kepadaku ya Rasulullah satu ungkapan yang tidak aku tanyakan kepada selainmu. Maka Nabi menjawab, Qul amantu billah sumastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu siam, baik itu qiyam, baik itu tilawah, ataupun kebaikan albir wal hasanat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah jumawa dan merasa telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang menjamin amal solehmu diterima oleh Allah dan tidak ada pula yang menjamin dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.